Mazmur pasal yang ke-122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saat orang ngajak kita pergi ke rumah Tuhan, ke gereja, nggak sukacita. Ada yang bilang, malas banget sih, ulang capek kok kerja semalaman kemarin. Ini minggu. Tuhan pun nggak menyalahkan kita kok kalau kita tarik selimut. Sekali-sekali gitu loh. Dari Senin sampai Sabtu kita kerja. Atau yang sekolah dari Senin sampai Jumat sekolah, capek banget. Kadang-kadang kita bisa membangun argumen, berspekulasi, berurusan dengan Tuhan. Kadang-kadang dengan mudahnya kita mengingkari untuk tidak datang beribadah. Mungkin kita udah pernah berjanji, aku mau setia Tuhan. Tahun masuk ke tahun baru, tahun 2023. Dibuat di sana kita untuk berikrar, berjanji. Aku mau setia beribadah. Aku mau setia melayani. Aku mau setia bekerja. Tapi kadang-kadang dengan mudah kita bisa meninggalkannya. Kenapa bisa begitu? Karena jujur sebenarnya kita menganggap enteng ibadah. Kita menganggap ringan ibadah itu. Kita menganggap hari Sabat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umat Israel, yang diajarkan oleh Musa kepada umat Israel, ajarkan ini berulang-ulang. Tapi ternyata umat Tuhan menganggap kadang-kadang itu mudah dan ringan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir ibadah hari ini, bersyukurlah, berarti engkau sedang berjuang melawan nuranimu yang tercemar, memupuk nurani yang baik. Amin. Kita bersyukur saudara hadir hari ini. Kalau kita mau berspekulasi, atau jangan berspekulasi, kalau kita mau membangun satu alasan, argumen, banyak alasan yang bisa kita bangun. Dan semua alasan tentunya pasti masuk akal. Saudara harus berkata kepada dirimu, jangan menganggap ringan pertemuan ibadah. Kita sudah bahaskan minggu lalu kan? Jangan meninggalkan persekutuanmu. Harusnya nurani kita yang baik ini, nurani kita yang mulia ini, kita pupuk dengan memaksa diri, melatih diri beribadah. Katakan amin. Kita mau latih diri kita beribadah. Katakan amin. Sampai ibadah itu menjadi sesuatu yang menyukakan. Kita melatih diri beribadah setiap hari, setiap saat, sampai benar-benar perlakuan seperti itu menyenangkan hasrat kita. Kalau belum, latih lagi. Amin. Kalau dilatih ayo ibadah, aduh malas banget, berarti perlu latihan lagi. Kenapa jenuh ibadah? Kenapa merasa bosan menyembah Tuhan? Bahkan menyanyikan lagu-lagu rohani, rasanya, hasratnya, gairahnya tidak seperti orang yang menyanyikan lagu-lagu dunia. Giliran nyanyi, tepuk tangan aja malas. Kuasa firman-Nya memberi pengertian. Apa ini gairahnya belum ini? Amin. Harus harusnya yakin kuasa firman-Nya. Harus ini. Ya kan? Dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 boleh kita baca. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan
hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat 14 dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jemaat Tuhan, ada banyak orang datang beribadah tapi nggak pernah merasakan nikmatnya dalam hadirat Tuhan. Ini harus dilatih. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Saat dalam kesendirian, keheningan, bahkan dalam ibadah, saat engkau memanggil nama Tuhan, saat engkau menaikkan satu pujian-pujian memuji Tuhan, biar kiranya atmosfer hadirat Tuhan ada menyatu dalam dirimu, menenggelamkan jiwamu. Maka ada satu gairah akan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Orang yang seperti ini perlu, dan orang yang seperti ini harus dicari di Golden Gate Citra 8. Amin. Tuhan itu hidup. Amin. Tuhan yang kita percayai itu hidup, dan Dia bisa kita rasakan. Harusnya perasaan kita ini semakin tajam, bisa merasakan hadiratnya. Dan saat kita datang ke rumah Tuhan, itulah yang disebut namanya hari kenikmatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau belum, ayo izinkan hatimu terbuka untuk Dia. Saudara bisa merasakan Dia. Mungkin saudara bisa meneteskan air mata, bisa. Nggak ada yang cubitin, nggak ada yang gebukin, tapi saudara bisa merasakan Dia. Itu namanya gairah, atmosfer akan hadirat Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar seremonial kita beribadah, hadir di tempat ibadah, namun kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita sudah merasakan hadirat Tuhan, ini yang luar biasa, maka kita tidak akan pernah mengingkarinya. Orang yang seperti ini tidak akan menganggap ibadah, pertemuan ibadah itu sesuatu yang biasa-biasa atau ringan nilainya. Amin Bapak Ibu. Ayo, kita harus berjuang untuk menghargai hari Sabat. Kalau hari Sabat kita jatuh pada hari Minggu, kita buat waktu peribadatan itu menjadi sesuatu yang spesial. Amin. Spesial. Ingat yang pernah saya sampaikan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Apa artinya menguduskan hari Sabat? Menguduskan hari Sabat menurut hukum Taurat artinya apa? Kita membuat hari Sabat, hari peribadatan itu menjadi hari yang spesial. Amin ya. Kita buat itu menjadi hari yang spesial. Sama seperti seseorang yang mau berangkat. Kalau bapaknya Ronald mau berangkat ke Ambon kah? Mana? Kupang ya? Ke Kupang. Naik pesawatnya jam 1 pagi. Bapak Ronald sudah sampai di bandara jam 11 malam. Iya toh? Saya berangkat ke Papua jam 1, penerbangan pesawat jam 10 saya sudah ada di bandara. Jam 1 berangkat, jam 10 sudah di bandara. Lalu kalimat yang terungkap, terlontar dari mulut saya, lebih baik menunggu daripada ditinggal pesawat. Itu hari menjadi hari yang spesial. Kita buat menjadi waktu yang khusus.
kita menjadi jemaat-jemaat yang menghargai hari Sabat kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat harusnya kita memiliki satu ikatan janji kesepakatan untuk hal ini. Jemaat Golden Gate, kita harus berjuang membuat satu ikrar, satu komitmen, satu tekad dalam diri kita bahwa aku harus berjuang untuk menghargai hari Sabat. Maka kita akan menjadi orang yang setia beribadah. Amin. Setia beribadah. Kuantitas jemaat seharusnya tidak menurun, tetapi semakin meningkat. Mulai minggu ini sampai minggu yang akan datang. Sampai Tuhan Yesus datang. Kita mau baca 2-3 ya. Setia sampai akhir. Bahkan sampai menutup, sampai kita selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuantitas jemaat kita, mari kita sama-sama gumuli bahwa ini adalah pergumulan kita bersama. Kuantitas jemaat kita mulai hari ini sampai ke depan harusnya semakin meningkat. Amin. Jemaat yang hadir ini harus memiliki chemistry yang sama dengan gembala. Saudara mencintai peribadatan, saudara merasa berharga waktu peribadatan tersebut. Dan kita mau sama-sama bergumul, kita mau bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Jemaat menjadi jemaat yang kompak. Mau kompak Bapak Ibu ya? Kita kompak dan berdampak. Kalau kita kompak pasti berdampak. Kompak. Kompaknya apa? Kita mau membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Khususnya hari Minggu adalah hari Sabat bagi kita. Kita mau beristirahat, minimal kita beristirahat dari lelah kita, datang dalam hadirat Tuhan. 6 hari kita beraktivitas, hari ke-7 coba kita membuat waktu itu menjadi waktu yang spesial bagi kita. Ya, maka saya sarankan kepada semua jemaat Tuhan, khususnya para pelayan Tuhan, kita harus berjuang membawa jiwa-jiwa keluarga kita yang perlu kita gumuli, kita doakan, kita bina mereka, kita berjuang menjadi berkat, menjadi contoh bagi mereka, supaya kiranya jiwa mereka diselamatkan. Bersama dengan kita belajar di tempat ini, di training, dilatih menyembah Tuhan, memuji Tuhan, disampaikan titah ataupun firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Para jemaat Tuhan, jemaat yang sudah lebih senior, lebih tua, bersama dengan gembala pendeta Margiot yang satu ini, harusnya kita yang paling depan, menjadi barisan paling depan. Ini baru namanya kompak. Kita punya beban yang sama, kita punya hasrat yang sama. Kita harus menumbuhkan gairah untuk menjadi penyembah Tuhan. Kita mau bawa jiwa-jiwa. Jadi saya minta jemaat-jemaat yang sudah lama harus jemaat yang lebih rajin beribadah. Bisa, amin? Ya, Pak Gultum ya? Harus dipaksa. Amin, Pak Sendaga ya? Harus dipaksa. Kita harus paksa diri kita. Karena sebenarnya kita pun ada malas-malasnya kok. Ada rasanya jenuh. Apalagi saudara mungkin sudah ada pergumulan, ada doa yang nggak dijawab-jawab Tuhan. Wih, bisa rasanya hambar. Tetapi saat dalam keadaan seperti itu sebenarnya kita sedang ingin menunjukkan rasa hormat kita, iman kita kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan. Amin. Saudara jangan dibatasi oleh sesuatu keadaan, tetapi biarlah kiranya kita membuktikan kepada dunia, apapun yang terjadi, ku akan tetap setia beribadah. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita berdoa sama-sama, kita kompak ke depan. Kita mau memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa.
Amin. Kalau memang tidak bisa ibadah sekali, kita bikin ibadah 2 kali. Sampai suatu saat nanti kita bisa punya tempat. Kalau Tuhan menghendaki, kita bisa menyelesaikannya eksekusi di Citra 5. Kita mulai dulu. Kita mendoakan, menggumuli. Ya. Buatlah jemaat yang lain penting, berharga. Ajak diskusi, ajak berbicara. Tetapi jangan terlalu jauh mencampuri hal-hal yang sangat sifatnya pribadi. Pada dasarnya saya ingatkan kembali, setiap orang senang kok diperhatikan, senang dihargai. Alkitab berkata, apa yang ingin kamu diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Kalau kamu ingin dihargai, hargai orang lain. Amin ya? Amin. Kalau kamu ingin diperhatikan, perhatikan orang lain. Kuncinya memulai terlebih dahulu. Kita perhatikan. Ya, kita menjadi jemaat-jemaat yang saling peduli. Jangan jemaat yang cuek. Kalau kita namanya cuek, sudah sedikit saling cuek, ini namanya nggak kompak. Kita mau belajar berjuang untuk kompak. Supaya apa? Supaya kita bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Gereja kita ini kita majukan. Amin. Dan gereja kita berjemaat di Golden Gate ini menjadi sesuatu kenikmatan. Hari kenikmatan bagi orang lain. Amin. Amin. Ya, jemaat, para pelayan, ayo kita sama-sama doa. Lebih baik datang lebih awal di rumah Tuhan daripada terlambat 1 menit. Amin. Amin. Ya, bapaknya Tika ya, lebih baik datang jam 9:30. Ya, Pak Tika, yuk doa. Paling saya ajak doa, enggak saya ajak ke neraka, saya ajak doa. Amin kan? Ya, Bapak Tika, doa kita. Bayangkan kalau jemaat 80% udah hadir 9:30. Kita sama-sama doa, saya yakin pintu surga akan lebih terbuka untuk jemaat kita. Amin. Jangan ada perasaan cuek, itu para pelayan aja. Udah jangan cepat-cepat datang. Udah kayak pengerja aja, udah kayak hamba Tuhan aja, datang lebih awal. Jangan. Kita mau menghargai Tuhan. Kita nggak mau menginjak-injak hari Sabat. Kita mau membuat hari itu menjadi hari yang spesial. Anggap aja ini kita sedang mau naik pesawatnya menuju surga. Jangan sampai terlambat check in. Amin ya. Datang lebih awal supaya kita bersama-sama melatih diri. Tuhan pasti akan disenangkan di sana. Ini pun adalah proses. Amin.